saya Brian. Nama saya Aryani Setiawan. Saya Nadia Salsabila. Saya Salman Hidayati. Bayangkan, sebuah pesan sederhana yang mampu mengubah pikiran seseorang, membangkitkan semangat, bahkan membawa perubahan besar. Bukan hanya karena kekuatan kata-katanya, tetapi karena siapa yang menyampaikannya, dan bagaimana ia menyentuh hati para pendengar. Setiap tatapan, setiap nada suara, setiap gerakan tangan menciptakan koneksi yang tak terlihat, namun terasa begitu kuat. Itulah kekuatan seorang komunikator. Di balik setiap komunikasi yang efektif, ada pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, tentang emosi, motivasi, dan bagaimana membangun kepercayaan. Mari kita selami bersama bagaimana psikologi komunikator membentuk dunia di sekitar kita. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran psikologi komunikator. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana aspek psikologi mempengaruhi cara seorang berkomunikasi dan mengapa pemahaman ini tuh penting bagi seorang komunikator agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan efektif oleh audiens. Psikologi komunikator adalah studi tentang bagaimana pikiran, emosi, kepribadian, dan motivasi seseorang menyampaikan pesan atau mempengaruhi proses komunikasi. Bukan hanya soal apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan dan bagaimana caranya. Seorang komunikator yang mampu memahami dirinya secara psikologis, baik dari sisi emosi, persepsi diri, maupun cara pandangannya, akan lebih mudah membangun koneksi dengan audiens. Seperti kata Aristoteles, karakter adalah alat persuasi paling efektif yang dimiliki pembicara. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektivitas komunikator. Di antaranya, yang pertama ada kepribadian. Kepribadian adalah apakah dia ekstrovert, introvert, percaya diri, atau sensitif. Lalu yang kedua, ada motivasi. Motivasi adalah apakah komunikator ingin mempengaruhi, menghibur, atau hanya berbagi. Lalu, empati adalah kemampuan untuk memahami emosi audiens dan menyesuaikan gaya penyampaiannya. Lalu, emosi adalah nada suara dan ekspresi wajah yang digunakan bisa menguatkan atau malah mengaburkan pesan. Jangan lupa juga kredibilitas dan etika, keahlian, kejujuran, serta kepedulian komunikator akan membuat pesan lebih diterima. Dalam dunia profesional, psikologi komunikator berperan besar. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana caranya menyampaikan instruksi dan motivasi dengan efektif. Seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membangun hubungan psikologis yang positif dengan murid-muridnya. Dalam pemasaran, seorang komunikator harus tahu bagaimana menyentuh emosi konsumen. Studi menunjukkan bahwa gaya komunikasi juga dipengaruhi oleh gender. Komunikator laki-laki cenderung lebih lugas dan tegas, sedangkan perempuan lebih empatik dan naratif. Perbedaan ini tidak salah, tapi perlu dikenali agar komunikasi lebih inklusif. Tokoh seperti Najwa Shihab menunjukkan bagaimana kecerdasan emosional dan struktur komunikasi yang rapi bisa membangun kepercayaan publik. Sementara Presiden Jokowi dengan gaya santai dan bahasa yang mudah dipahami memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap psikologi massa. Dari semua ini kita belajar komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang pikiran, emosi, dan niat yang ada di balik kata-kata itu. Itulah pembahasan singkat kita tentang psikologi komunikator. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami pentingnya peran psikologi dalam komunikasi sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.